Oke, ini sudah tinggal 1 menit lagi. Jam 9. Sekarang yang sudah bergabung semuanya jadi 43. Baik, kita mulai saja. Sudah bisa dimulai ya. Halo? Siap Pak, terdengar Pak. Sudah saya record Ya. juga. Oke. Ini gambarnya juga sudah ada ya. PPT-nya. Siap, sudah terlihat Pak. Baik, kita mulai saja. Jadi hari ini adalah hari terakhir kuliah kita sistem produksi, dan saya ingin memberikan penutup dari kuliah ini, dan bahkan mungkin juga sebetulnya merupakan penutup dari kuliah kita dalam 1 tahun ini, yaitu sebelumnya kita ada kuliah perencanaan dan pengendalian produksi, dan hari semester ini kita melaksanakan perkuliahan sistem produksi. Sebetulnya 2 materi yang dipisah di dalam 2 semester ini adalah satu kesatuan, begitu ya. Sehingga barangkali secara tidak langsung punya kaitan yang erat dengan yang lalu, dan saya ingin tunjukkan kaitan tersebut pada pagi hari ini. Sehingga mungkin saudara akan melihat beberapa materi yang saya akan sampaikan ini adalah materi yang ada pada perencanaan dan pengendalian produksi, dan kemudian juga ada dalam semester ini, begitu ya. Jadi saya ingin menunjukkan secara integral sebetulnya kedua mata kuliah itu bagaimana kaitannya dan apa yang kita inginkan dari kedua mata kuliah tersebut. Saya ingin memulai dengan gambaran bahwa ini adalah sesuatu yang sering sekali kita lihat, bahwa ada sistem produksi atau sistem manufaktur yang kemudian akan menghasilkan output dengan input tertentu, dan kita bisa melihat input ini berupa material, part, kemudian mesin, tools atau fasilitas, ada utility, ada personel, begitu, dan kemudian juga input yang lain, begitu ya. Kemudian kita bisa lihat outputnya adalah barang atau jasa, dan tentu saja barang dan jasa yang kita buat ini bukan hanya sekedar kita buat, tetapi kita ingin barang atau jasa ini bisa kita jual dan bisa memiliki daya saing yang tinggi. Karena konsep kita bukan product out, tetapi market in. Ya, jadi kita ingin produk yang kita buat itu bukan sekedar kita buat, tetapi laku di pasar. Sehingga tidak ada pilihan bagi kita selain kita membuat barang atau jasa yang memiliki daya saing yang tinggi. Oleh karena itu, karena barang dan jasa ini adalah sebuah output dari sistem produksi, maka tentu saja kita harus
bisa merancang sistem produksi ini yang efisien dan efektif, yang pada gilirannya tentu saja akan menjadi sebuah sistem yang produktif. Ini harus kita rancang. Gimana kita merancang sistem produksi atau sistem manufaktur ini. Dan sebagaimana yang pernah kita bahas pada pengantar teknik industri, bahwa rancangan sistem yang kita bangun itu akan selalu terdiri dari sistem fisik dan sistem manajemen. Sistem fisik ini terkait dengan mungkin mulai dari tata letak pabriknya, begitu, kemudian bagaimana tata letak ruangan dan lain sebagainya yang terkait dengan hal fisik, begitu. Kemudian sistem manajemen terkait dengan bagaimana mengelola sistem fisik tersebut sedemikian sehingga efisien, efektif, dan pada gilirannya akan menjadi produktif. Nah, kita akan mulai dengan istilah sistem produksi dan sistem manufaktur yang sudah sering sekali kita bahas di kelas kita ini, bahwa produksi ini pertama kali digunakan kata produksi ini pada tahun 1483 dan memiliki arti membuat sesuatu yang baru. Sementara kata manufaktur ini lebih mudah, yaitu hampir 100 atau 200 tahun kemudian, ya 150 tahun kemudian. Dan artinya membuat dengan tangan. Perhatikan bahwa satu membuat sesuatu yang baru artinya bisa dengan tangan ataupun bukan dengan tangan. Sementara manufaktur ini sangat spesifik membuat sesuatu dengan tangan. Sehingga pengertian produksi menjadi lebih luas daripada pengertian manufaktur. Karena pengertian produksi tidak terbatas pada pengertian membuat dengan tangan. Jadi, produksi dikaitkan dengan output baik konkret maupun abstrak. Produksi ini ya boleh outputnya konkret barang ataupun abstrak jasa atau pelayanan. Dan manufaktur hanya dikaitkan dengan output konkret saja, yaitu barang. Dan produksi juga merupakan arti umum. Ya, jadi kalau kita melakukan proses konversi input menjadi output, maka itu kita sebut sebagai produksi. Nah, pengertian produksi dan manufaktur ini mengalami perubahan, terutama setelah adanya definisi yang dikeluarkan oleh CIRP pada tahun 1983 yang menyebutkan bahwa manufacturing adalah a series of interrelated activities and operations. Jadi suatu seri kegiatan atau operasi yang saling berkaitan, yang melibatkan desain, pemilihan material, perencanaan, manufacturing production, quality assurance, dan seterusnya. Nah, hal yang ingin saya tekankan di sini adalah kita menemukan kata manufacturing production. Jadi kata produksi ini menjadi bagian dari manufacturing. Jadi salah satu di antara aktivitas atau operasi yang saling terkait itu adalah manufacturing production. Sehingga dengan demikian kita bisa menyimpulkan dari definisi ini bahwa produksi merupakan bagian dari manufaktur, sehingga sistem produksi pun akan menjadi bagian dari sistem manufaktur. Dan sistem produksi adalah sebuah sistem yang melakukan konversi bahan dari suatu keadaan atau status menjadi keadaan lain yang lebih dekat dengan status produk jadi. Jadi kalau saya punya benda kerja yang panjangnya 1 meter, kemudian saya potong menjadi 2 dengan panjang yang sama, maka proses pemotongan itu proses produksi, karena mengubah dari suatu bentuk menjadi bentuk lain, dan bentuk lain yang baru ini lebih dekat kepada produk jadinya. Sementara sistem manufaktur ini adalah konversi keinginan konsumen menjadi produk jadi. Jadi ini lebih luas, ya. Kalau tadi hanya berubah status saja dari suatu kondisi tertentu menjadi kondisi yang lain, tapi sistem manufaktur ini
itu lebih luas karena dia merupakan konversi dari keinginan konsumen menjadi produk jadi. Jadi kalau kita lihat sistem produksi ini ada kegiatan perencanaan produksi, pengendalian produksi, dan aktivitas produksi. Sementara kalau kita masukkan kegiatan produk proses design, market research, dan quality, maka digabung dengan sistem produksi ini, maka ini menjadi sistem manufaktur. Dan kemudian kalau ini kita gabungkan lagi dengan sistem personalia, sistem keuangan, dan sistem manajemen, maka ini menjadi sistem perusahaan. Jadi kita bisa melihat di manufaktur itu lebih tinggi statusnya daripada sistem produksi. Siklus manufaktur. Nah, kita bisa lihat sekarang bagaimana kegiatan di sistem manufaktur ini. Dan kita mengenal ada yang disebut sebagai siklus manufaktur, yaitu dimulai dengan market research, dan kemudian hasilnya adalah keinginan konsumen untuk bisa mendapatkan produk seperti apa. Nah, kemudian keinginan konsumen ini kita terjemahkan menjadi produk, kita rancang menjadi desain produk. Produknya jadi seperti apa. Dan kalau produk ini sudah tertentu, maka kemudian kita rancang bagaimana membuatnya. Dan dengan demikian dari 3 langkah ini maka akan sudah kita definisikan apa produk yang akan kita buat dan bagaimana proses pembuatannya. Kemudian masuk ke kegiatan perencanaan produksi dan masuk ke kegiatan aktivitas produksi, yaitu implementasi dari perencanaan produksi itu. Tetapi pada saat kita mengimplementasikan rencana produksi, seringkali produksi ini tidak sesuai dengan kenapa bisa tidak sesuai dengan kenyataan? Karena perlu saya tekankan di sini bahwa pada saat kita membuat perencanaan, pada saat kita membuat rencana, kita mendasarkan kepada asumsi-asumsi, mendasarkan kepada parameter. Ya, misalnya material datang tepat waktu, material yang datang sesuai dengan spek yang kita minta, mesin berjalan, padahal mesin bisa saja breakdown. Dan material yang datang tadi pun bisa saja tidak sesuai dengan spek yang kita mintakan dan bisa datang pada waktu yang berbeda dari waktu yang sudah dijanjikan. Jadi banyak kemungkinan terjadi perbedaan antara parameter atau asumsi yang sudah kita buat pada saat kita membuat rencana dengan kenyataannya. Akibatnya aktivitas produksi ini bisa jadi terganggu. Oleh karena itu kita harus melakukan sebuah kegiatan yang kita sebut sebagai pengendalian produksi, yang kemudian hasil dari pengendalian ini akan mengubah rencana produksi awal atau mengubah kondisi nyatanya. Ini bisa jadi yang mana yang perlu kita ubah itu tergantung kepada yang berbeda, mana yang berbeda. Ini gimana? Ada masalah? Oke, aduh.
kelihatan belum ya? Belum Pak, belum terlihat. Ini saya open dulu. Lalu ini saya browse lagi. Aduh. So, Siap, sudah terlihat Pak. sebentar, tapi salah bukan yang ini. Aduh. Jadi, entar kok hilang. Ada? Sip, ada Pak sekarang. Ada ya? Ada? Ada Pak. Oke. Saya lanjutkan. Jadi, setelah desain produk ini selesai, maka berarti kita sudah punya bentuknya seperti apa, lalu prosesnya kita rancang dalam desain proses, dan langkah berikutnya adalah perencanaan produksi. Kemudian tadi kita menjalankan mengimplementasikan rencana produksi, tetapi bisa jadi
ada asumsi-asumsi yang kita gunakan pada saat membuat rencana ternyata tidak sesuai dengan kondisi nyata sehingga kita harus melakukan pengendalian. Dan apabila ini mekanisme sudah berjalan dengan baik, maka aktivitas produksi akan kembali ke rencana, meskipun rencananya setelah disesuaikan, maka kemudian produk jadi akan bisa kita hasilkan, pergudangan, distribusi, dan terus sampai ke pasar. Dan nanti kita melakukan monitoring terus dengan sebaik-baiknya, dan kita pada gilirannya akan harus melakukan juga evaluasi ulang. Dan ini juga sebetulnya gambar yang sama, hanya di sini lebih lengkap begitu. Bukan hanya pengendalian produksi, tetapi juga ada pengendalian persediaan, pengendalian kualitas, dan lain sebagainya. Kemudian ini juga adalah gambar yang sama, hanya sekarang kita sudah bisa menunjukkan bahwa ini ada pada sebuah perusahaan manufaktur, itu kemudian ada input, ada proses, dan ada produk, dan produk ini juga kemudian bisa kita kirim ke pasar, ya sama saja begitu. Nah, kita fokus di sini sebetulnya. Dari siklus manufaktur itu kita fokus pada sistem produksi, yaitu pada perencanaan produksi, pada aktivitas produksi, dan pada pengendalian produksi. Nah, saya ingin menekankan kepada ketiga hal ini, karena yang tadi sebelumnya perencanaan perancangan produk dan perancangan proses ini sudah kita lakukan. Jadi kalau kita bisa berbicara mengenai perencanaan dan pengendalian produksi, maka asumsinya adalah produknya sudah ditentukan dan prosesnya juga sudah ditentukan. Jadi kita tinggal mulai dengan melakukan perencanaan produksi. Nah, kita akan coba lihat yang aktivitas produksi saja dulu, nanti kita masuk ke perencanaan dan pengendalian produksinya. Dalam aktivitas produksi ini kita bisa melihat kalau kita datang ke pabrik, maka kita akan menemukan yang disebut sebagai kegiatan fabrikasi, yaitu kegiatan untuk membentuk suatu struktur benda kerja dari suatu bahan mentah atau dari bahan setengah jadi melalui suatu proses. Dan proses yang ada biasanya adalah machining, ya, misalnya pouring, cutting, drilling, grinding, milling, turning, burning, dan lain sebagainya. Ini adalah yang kita sebut sebagai proses machining. Tapi bisa juga forging, bisa juga punching, dan bisa proses-proses yang lain. Tapi semuanya ini adalah proses fabrikasi. Nah, kemudian proses yang lain yang selalu ada di sebuah pabrik itu adalah perakitan. Perakitan ini adalah suatu kegiatan menggabungkan dua atau lebih benda kerja atau part atau work in process menjadi sub-assembly dan pada gilirannya menjadi produk jadi atau finished good atau final assembly melalui proses tertentu juga. Bagaimana melakukan perakitan ini ada prosesnya. Dan proses itu bisa kling, ya, pakai kling atau pakai las atau cara lain yang tujuannya adalah menggabungkan dua benda atau lebih menjadi satu. Kemudian yang ketiga yang juga ada di pabrik itu adalah perpindahan material. Perpindahan material ini perpindahan dari suatu tempat, misalnya gudang, ke tempat yang lain, misalnya ke tempat yang dekat dengan shop floor, begitu ya. Atau pergerakan perpindahan material dari mesin yang satu ke mesin yang lain sesuai dengan urutan pemrosesannya, sesuai dengan routingnya. Jadi di sini ada yang disebut sebagai perpindahan material. Kemudian ada penyimpanan material, dan penyimpanan material ini bisa bersifat sementara, yaitu ada di shop floor. Misalnya pada saat suatu part atau suatu benda kerja itu akan diproses, ternyata mesinnya sedang sibuk mengerjakan yang lain.
karena dia sibuk mengerjakan yang lain, dia tidak bisa mengerjakan part yang seharusnya sekarang ini diproses. Maka part ini kita simpan dulu, begitu ya. Baik di sebelah mesin itu atau di suatu tempat penyimpanan. Atau penyimpanan material ini adalah penyimpanan untuk produk yang sudah jadi. Sudah selesai diproses, kemudian disimpan sebelum produk itu dikirim ke konsumen. Dan kegiatan yang lain di pabrik itu adalah pemeriksaan kualitas. Ini kita lakukan, pemeriksaan kualitas ini, terutama ini kalau kita lihat mungkin pada zaman sekarang dan sebelumnya. Begitu sekarang pemeriksaan kualitas bisa saja dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan produksi dengan menggunakan teknologi, sehingga produk yang selesai diproses itu, diproduksi itu sudah terjamin bahwa kualitasnya baik, karena sementara dia melakukan kegiatan produksi juga sekaligus melakukan pemeriksaan kualitas, sehingga nanti kegiatan sampling, ya, pengambilan sampel untuk melakukan kegiatan pemeriksaan kualitas bisa saja tidak terjadi. Tapi pasti kegiatan pemeriksaan kualitas ini ada, hanya masalahnya apakah itu sebuah kegiatan yang terpisah atau sebuah kegiatan yang ada di dalam kegiatan proses produksi. Ini adalah aktivitas produksi. Saya kira dimanapun kegiatan di shop floor itu akan seperti itu. Kemudian bagian yang penting selain kita memahami dengan baik bagaimana proses yang ada di shop floor, yang saudara juga belajar dalam proses produksi, begitu ya, proses manufaktur, belajar ada mesin apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagian yang lain ya dalam sistem produksi ini adalah perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah perumusan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan. Tujuannya apa? Membuat sejumlah produk yang sudah ditentukan tadi itu dengan jumlah dan waktu tertentu. Jadi jumlahnya berapa dan kapan harus selesai untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, inilah kegiatan rencana ini merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan. Dan dalam perencanaan produksi ini kita selalu akan asumsinya ya, atau kegiatan produksi ini kita mulai setelah produknya terdefinisi dengan baik, gitu ya. Jadi sebelumnya itu tidak termasuk ke dalam kegiatan perencanaan produksi, tapi kegiatan perencanaan produksi mulai dari produk itu sudah selesai. Dan langkah awal di dalam perencanaan produksi itu adalah menentukan berapa jumlah produk yang akan dibuat. Dan saat kapan kegiatan produksi harus dimulai agar permintaan itu bisa persis selesai pada saat dibutuhkan, begitu ya. Ya, hilang lagi nih. Bentar. Oke. Kegiatan penentuan jumlah produk yang merupakan langkah awal ini itu dilakukan dengan melakukan prediksi atau peramalan. Kita meramalkan dan permintaan langsung dari pelanggan tertentu juga ada. Jadi saudara bisa melihat bahwa berapa master production schedule ya yang akan dibuat itu akan bisa terdiri dari MPS yang diturunkan dari agregat plan ditambah dengan MPS dari pelanggan yang sudah memiliki kontrak jangka panjang, gitu ya. Ini jangan lupa. Bahkan juga ini harus juga ditambahkan dengan produk yang ada di perjalanan menuju ke konsumen, gitu ya. Jadi produk yang harus dibuat di pabrik itu bisa pertama diturunkan dari agregat plan. Yang kedua merupakan kontrak jangka panjang yang sudah fix, dan yang ketiga adalah untuk menyediakan sebagai inventory yang ada di jalan, karena pada saat kita mengirimkan barang itu ke pelanggannya, maka pasti ada sejumlah produk yang di perjalanan. Ya. Nah, apabila jumlah produk yang akan dibuat dan saat produk itu dibutuhkan sudah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kebutuhan material.
Oke, kalau sekarang saya akan membuat kursi 500 unit. Maka kemudian saya akan menentukan berapa kebutuhan materialnya. Kayunya berapa, pakunya berapa, pernisnya berapa, per unit berapa, sehingga kalau kita akan membuat 500 unit dikalikan dengan 500. Dan kemudian menentukan jenis dan jumlah komponen yang akan dipenuhi dari luar. Karena mungkin pakunya itu bautnya tidak kita buat sendiri sehingga ada sesuatu yang outsource. Jadi pada saat kita mau membuat sebuah produk, maka kita harus menentukan mana yang kita buat di pabrik kita, mana yang akan kita outsource, mana yang in-house, mana yang outsource. Nah, yang in-house ini kemudian ditindaklanjuti, tetapi yang outsource kemudian kita juga melakukan pemesanan dengan memperhatikan lead time dari suppliernya. Kemudian yang ketiga, kita menentukan jumlah per sekali pesan. Jadi kita memenuhi kebutuhan input kita ini, kita pesannya berapa dan seterusnya, lalu menghitung kapasitas yang diperlukan, dan kita juga menentukan berapa kapasitas yang tersedia. Lalu kalau terjadi perbedaan, maka ini juga harus kita tahu bagaimana melakukannya. Kalau ternyata kapasitas yang tersedia lebih besar dari kapasitas yang dibutuhkan, maka akan terjadi underutilization, berarti kita kekurangan pekerjaan. Tapi kalau sebaliknya, maka berarti kita kelebihan pesanan atau beban dibandingkan dengan yang kita miliki. Oleh karena itu mungkin kita melakukan ambil tindakannya adalah bisa subkontrak atau melakukan rescheduling, jadwalnya kita minta kepada konsumen supaya ditunda dan lain sebagainya. Nah, kalau itu sudah kapasitasnya sudah tahu, kapasitas yang dibutuhkan berapa, kapasitas yang diperlukan berapa, maka kemudian kita menentukan jadwal produksi. Ini adalah perencanaan produksi. Jadi ujungnya sebetulnya rencana produksi itu adalah jadwal produksi. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat tentukan jumlah produk dan saat pemenuhannya, ini perencanaan itu. Dan kita sudah asumsikan produk dan prosesnya tertentu. Lalu tentukan produk atau komponen yang dibuat in-house, dan tentukan produk atau komponen dari outsource. Kemudian hitung kapasitas yang diperlukan, yang tersedia, dan lakukan perencanaan kapasitas. Tadi apakah kita perlu melakukan outsource dan lain sebagainya, begitu ya, atau kita beli mesin lagi dan sebagainya. Kemudian hitung jumlah kebutuhan material per produk dan untuk seluruh produk, lalu kita turunkan kalau kursi ini kayunya berapa per produknya, pakunya berapa, pernisnya berapa, dan lain sebagainya, kemudian kalikan dengan jumlah produk yang akan kita buat, maka kita akan tahu berapa meter kubik kayu yang kita butuhkan. Nah, kalau kita membutuhkan katakanlah 500 kubik, maka persoalannya adalah kita tidak perlu membeli atau memesan 500 kubik sekaligus. Karena mungkin dipakainya juga akan bertahap. Tetapi juga kita menghadapi sebuah trade-off. Kalau kita memesan sekaligus, maka ongkos pesannya rendah. Tetapi ongkos simpannya akan menjadi tinggi. Dan kita tahu bahwa ada suatu titik berapa jumlah pemesanan per sekali pesan itu yang akan memberikan total ongkos pesan dan ongkos simpan yang minimum, yang itu kita kenal sebagai economic order quantity atau economic manufacturing quantity. Dan kalau ini sudah kita lakukan, maka kemudian kita menentukan jadwal kegiatan produksi. Jadi isu dalam perencanaan dan pengendalian produksi itu adalah apa yang dilakukan pada level sistem manufaktur ini tidak kita bahas, tetapi perencanaan produksi berapa banyak ini mulai ya perencanaan produksi. Kalau apanya itu dilakukan pada level sistem manufaktur, jadi bukan pada level sistem produksi. Tetapi berapa banyak dan kapan harus selesai ini
dilakukan oleh sistem produksi, lalu siapa atau mesin mana yang kita gunakan untuk melakukan proses ini juga kita tentukan. Ini kita akan tentukan dalam jadwal produksi. Nah, beberapa asumsi dalam perencanaan produksi itu. Pertama adalah mesin dan operator selalu tersedia setiap saat. Nah, di dalam kenyataannya bisa jadi mesin dan operator tidak tersedia, oleh karena itu perlu adanya pengendalian. Kemudian pesanan komponen dari outsource dan material untuk produksi in-house datang sesuai spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Kita bisa tahu juga bahwa asumsi ini bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan. Jumlah produksi diketahui dan tetap selama periode perencanaan. Padahal bisa saja jumlah pesanan itu berubah. Apakah dia berkurang karena pesanannya tidak jadi atau berlebih karena ternyata kemudian harus dibuat lebih banyak lagi. Gitu ya. Nah, kemudian waktu proses dan waktu setup diketahui dan tetap selama periode perencanaan. Asumsinya karena kegiatannya sama, proses itu, maka waktunya juga sama, waktu setupnya juga sama. Padahal bisa juga ini, karena kita tahu mesin itu mengalami deteriorasi. Artinya penurunan kemampuan mesin yang akan menyebabkan mungkin waktu prosesnya menjadi lebih lambat atau kualitas produksinya menjadi lebih rendah sehingga bisa jadi kemudian ada hal-hal yang berubah. Ya. Nah, sekali lagi, bila asumsi tersebut tidak berlaku pada saat implementasi rencana produksi, maka rencana tersebut perlu disesuaikan. Dan kegiatan penyesuaian rencana terhadap perbedaan ini, baik kenyataan yang kita ubah atau rencananya yang kita ubah, maka ini kita sebut sebagai pengendalian produksi. Jadi yang saya maksud dengan kenyataan yang berubah itu misalnya waktu proses 5 menit, begitu. Tapi kenyataannya itu 6 menit atau 7 menit. Lalu setelah kita perhatikan, ternyata sebetulnya kapasitas operatornya sendiri sebetulnya bisa 5 menit. Tapi kurang motivasi misalnya, ini menyebabkan kemudian kerjanya menjadi lambat begitu dan lain sebagainya. Jadi bisa saja terjadi kenyataannya itu yang sebetulnya harus diperbaiki. Bukan karena terlalu ambisius rencananya, tapi kenyataannya yang perlu kita perbaiki. Begitu, ini bisa terjadi. Jadi perubahan itu bisa terjadi karena rencananya terlalu ambisius atau karena kenyataannya yang berubah. Begitu ya, seperti tadi jumlah permintaan berubah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menghadapi situasi di mana kondisi kenyataan, kondisi nyata berbeda dari apa yang kita rencanakan, maka kita melakukan sebuah langkah penyesuaian yang kita sebut sebagai pengendalian produksi atau dikenal juga sebagai production activity control atau dikenal juga sebagai shop floor control. Jadi production control atau production activity control atau shop floor control ini mengacu kepada sebuah kegiatan yang sama, yaitu apabila rencana tidak sesuai dengan kenyataan maka kita harus melakukan penyesuaian. Production control ini adalah kegiatan untuk menyesuaikan rencana produksi yang berbeda dengan kondisi nyata. Dan penyesuaian ini diperlukan untuk mempertahankan kinerja lantai pabrik akibat ada gangguan. Jadi sebetulnya apa boleh kita tidak melakukan penyesuaian? Ya silakan saja. Tetapi kita sadari bahwa kalau kita tidak melakukan penyesuaian, maka mungkin kinerja kita akan turun. Misalnya, ada janji kepada konsumen tanggal 30 April. Lalu ternyata mesin kita breakdown. Dan ini memerlukan perbaikan 3 hari. Dengan perbaikan 3 hari ini, maka tidak bisa dijalankan kegiatan produksi. Lalu akibatnya janji kita 30 April ini tidak akan terpenuhi dan mungkin akan mundur sampai seminggu.
Lalu apakah kita bisa mengatakan kepada pelanggan kita, Pak, ini gangguan bukan salah saya. Gangguan ini adalah terjadi karena mesinnya rusak. Jadi bukan kesalahan saya. Tidak bisa. Karena konsumen, pelanggan tidak peduli dengan apa yang dihadapi oleh kita. Yang dia inginkan adalah produk yang dia pesan bisa hadir di tempat dia sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Oleh karena itulah, maka kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian agar kinerja pabrik kita ini tidak menurun ya. Gangguan-gangguan yang bisa terjadi ini adalah misalnya output perencanaan material ya adalah plan ordering list. Jadi kita nanti ujung dari rencana itu kapan sebuah produksi ordernya akan kita rilis, dan berdasarkan plan ordering list ini kita buat jadwal. Dalam banyak kasus perlu ada leveling gitu ya, karena misalnya ada saat-saat di mana beban produksinya jauh lebih tinggi, tapi cuma hari ini aja, besok biasa begitu ya. Nah ini kemudian kita perlu melakukan leveling ya, supaya lebih merata begitu. Dan pada saat implementasi dalam banyak kasus rencana tersebut harus disesuaikan karena tidak sesuai dengan realitas. Penyebabnya adalah banyak nilai parameter tadi saya sudah dijelaskan yang ditentukan atau diasumsikan pada tahap perencanaan ternyata berbeda dengan realitas. Beberapa perbedaan itu bisa terjadi dan ini disebut sebagai faktor rescheduling. Yaitu pertama, demand berubah. Kuantitasnya naik atau turun atau bahkan batal sama sekali. Spesifikasi berubah, due date berubah. Tadinya tanggal 30, kemudian dia minta dipercepat. Mesin breakdown atau mesin masuk ke tahapan harus dilakukan maintenance. Input material terlambat datang atau kuantitasnya ternyata lebih sedikit daripada yang dipesan, atau kualitasnya ternyata lebih jelek daripada yang kita pesan. Tenaga kerja sakit, berhenti, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah hal yang mungkin akan menyebabkan perencanaan ini kita sesuaikan, dan langkah penyesuaian ini kita sebut sebagai pengendalian. Perubahan harus dilakukan agar performansi sistem manufaktur tetap sesuai dengan rencana. Dan perubahan rencana bisa sangat sering dan menyangkut perubahan yang sama, sehingga ini bisa dikembangkan apa yang disebut sebagai knowledge based production activity control system. Ya. Kita akan seperti ini, ada sistem produksi, input, output aktual, bandingkan dengan target kita berbeda, maka ada feedback. Gitu ya. Dan feedback ini bisa jadi diikuti oleh langkah-langkah penyesuaian atau langkah-langkah pengendalian produksi. Production activity control itu didefinisikan sebagai prinsip dan teknik yang digunakan oleh manajemen untuk membuat rencana jangka pendek, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan produksi. Jadi sebetulnya pengendalian produksi itu juga adalah perencanaan, tetapi dalam jangka pendek. Gitu ya. Misalnya sudah ada rencana yang dibuat oleh bagian PPC. Kemudian ternyata begitu sampai di shop floor ada mesin yang breakdown. Maka kemudian kita membuat rencana baru untuk mengatasi ini. Tapi rencana ini tentu saja dalam jangka waktu yang pendek. 1 hari, bahkan bisa jam-jaman begitu. Jadi ini adalah sama saja sebetulnya rencanaannya sekarang periodanya ini lebih pendek. Ya, jadi didefinisikannya tadi membuat rencana jangka pendek. Jadi tetap rencana pengendalian. Ini ada MRP misalnya, kemudian ada order release ujungnya, kemudian ada dispatching, nanti saya akan jelaskan, kemudian ada production priorities dan sebagainya. Dan di sini ada beberapa teknik yang saudara juga sudah kenal dulu, ada yang disebut sebagai input output, priority control, dan lain sebagainya. Dan elemen sistem pengendalian produksi itu ada
ada 5. Jadi kalau saudara datang ke shop floor, maka ada 5 fungsi di sana. Pertama adalah scheduling. Ini adalah mengembangkan rencana berbasis real time. Jadi penjadwalan, perencanaan, tapi dalam jangka pendek. Kemudian yang kedua ada dispatching. Menjalankan rencana tersebut dengan memperhatikan kondisi. Ya, bagaimana kondisinya. Jadi dispatching ini adalah sebuah pernyataan yang disampaikan misalnya kepada operator, ya mulai kerja. Jadi sebuah rencana itu tidak bisa dijalankan kalau belum dispatch. Kalau belum dispatch. Jadi saya sering memberikan contoh, kalau di stasiun kereta api Bandung-Jakarta misalnya, jam 6.05 itu kereta api Parahyangan berangkat dari Bandung, itu jadwalnya. Tetapi masinis itu tidak boleh begitu lihat jamnya jam 6.05, lalu dia langsung berangkat, itu tidak boleh. Dia harus menunggu dispatcher, itu orang yang pakai peci begitu dan meniup fluid, baru di situ pekerjaan di dispatch, ya, baru dijalankan. Jadi ada proses dispatching. Rencana, ada dispatching, kemudian ada monitor. Ini mengawasi status setiap saat. Detik demi detik di shop floor itu diawasi dan apa yang terjadi. Ya. Kemudian ada mover. Mover ini adalah kegiatan memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi di dalam shop floor itu ada mover, ya, untuk melakukan material handling. Dan yang kelima, producer. Producer ini melakukan kegiatan operasi. Jadi operatornya itu adalah produsernya yang menangani stasiun kerja. Jadi di shop floor itu, di lantai pabrik itu, pasti ada scheduler, ada dispatcher, ada monitor, ada mover, dan ada producer. Jadi kita bisa lihat kerjanya seperti ini. Scheduler ini akan mendapatkan informasi dari monitor terkait dengan kinerja real time. Dan monitor ini melakukan pengawasan atau pencatatan terhadap dispatcher yang dilakukan dan kondisi yang nyata pada lantai pabrik. Kemudian scheduler ini akan menyampaikannya kepada dispatcher. Ini, dispatch silahkan. Kemudian kalau sudah di dispatch, maka kalau dispatchnya itu berupa bawa komponen ini dari mesin ini ke mesin yang lain, maka kemudian dibawa. Atau dispatcher itu mengatakan, ya mulai produksi. Jadi dispatcher ini memerintah kepada dua pihak, mover dan producer, dan kemudian ada execution layer yang menjalankan itu. Jadi kegiatan di shop floor ini tidak sembarangan. Itu harus ada SOP-nya dan ada aturan dan lain sebagainya. Tetapi semuanya jangan lupa monitoring ini selalu harus kita lakukan. Dan hasil monitor ini juga dilaporkan ke bagian yang lebih atas, ya, yang kita sebut sebagai factory coordination, ya. Karena ini bisa jadi mengubah jadwal yang lebih tinggi, gitu ya, pada level yang tinggi. Kemudian pada execution layer ini selalu data juga dicatat atau dimonitor begitu, dan otomatis apa yang terjadi itu tercatat pada layar monitor. Jadi ini adalah kejadian yang kita lakukan di shop floor. Kemudian kita bisa lihat kalau sekarang kita sudah menggunakan teknologi, ya barangkali kita bisa lihat bahwa di sana ada sensor-sensor dan ada komunikasi di antara alat begitu. Ya bedanya kan kalau pabrik dengan smart manufacturing itu bedanya adalah kalau yang tidak smart itu yang berkomunikasi adalah operator manusianya. Tetapi kalau smart ini yang
berkomunikasi adalah mesin. Jadi mesin itu mampu mengumpulkan data, mampu mengolah data, mampu mengambil keputusan, dan mampu melakukan komunikasi keputusan yang dia buat kepada mesin lain. Ini adalah suatu gambaran dari smart manufacturing. Kemudian fungsinya pengendalian produksi ini adalah untuk menjamin agar kegiatan dijalankan sesuai rencana. Nah, sesuai rencana ini ya karena rencananya diubah atau kondisinya diubah, jadi akan selalu sesuai. Memperbaiki rencana sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menyusun laporan. Nah, ini penting juga pencatatan laporan dari kejadian-kejadian yang ada di shop floor. Kita sudah mempelajari ini, ada teknik-teknik pengendalian produksi pada mata kuliah semester lalu, ada dispatching rule, ada first come, first serve, shortest processing time, ya, kemudian shortest time processing remaining, gitu. Ada ADD, earliest due date, ada fewest operation, ada slack time, ada critical ratio. Kita sudah tahu nih teknik-teknik ini seperti apa. Kemudian kita juga mempelajari input output yang kemudian dikembangkan menjadi load oriented manufacturing control. Nah, untuk load oriented manufacturing controlnya baru kita bahas kemarin. Tapi dulu kita mempelajari input output controlnya. Kemudian ada operation overlapping, ya, atau load streaming, dan sebetulnya operation overlapping ini juga bisa menjadi sebuah tahapan planning, bukan tahapan controlling. Ya. Kalau tahapan planning itu ada load streaming, tapi kalau tahapan controlling itu kita sebut sebagai operation overlapping. Kemudian ada operation splitting, ada rerouting, ada queue management, ada knowledge base, dan peningkatan kapasitas, baik melalui lembur, melalui subkontrak, atau bisa jadi melalui penambahan fasilitas. Ya. Jadi ini adalah teknik-teknik pengendalian produksi yang bisa dijalankan pada saat terjadi atau ada sesuatu yang harus kita lakukan di shop floor. Jadi buat sekalian, nah, ini perencanaan produksi. Tadi ada perencanaan dan ada pengendalian. Ya, ada perencanaan dan ada pengendalian. Nah, ini yang perencanaan produksinya ini. Ramalan permintaan, perencanaan agregat, jadwal produksi induk, perencanaan material, kemudian ada yang outsource, kemudian yang in-house, ini menjadi jadwal produksi, dan ada jadwal ulang. Ini. Nah, lalu perencanaan pengendalian produksinya di mana? Pengendalian produksinya di sini. Ada rough cut capacity planning, ada capacity requirements planning, dan ini adalah capacity planning. Ya. Kemudian sini ada strategi, ada tactical, dan ada execution. Pengendalian produksi itu adalah di execution. Tidak ada direncanakan. Pengendalian produksi itu lihat dari real time-nya, kemudian kita melakukan perubahan apa. Jadi kita bisa melihat ada bagian perencanaan produksi yang background-nya kuning, begitu, dan ada pengendalian produksi yang background-nya hijau. Jadi inilah gabungan dari dua kegiatan tadi itu di dalam sebuah kegiatan yang dikenal dengan perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, hal yang perlu dicatat bahwa aktivitas, tata cara, struktur, atau kita sebut saja sistem, ya, sistem perencanaan dan pengendalian produksi itu berbeda antara sistem perencanaan dan pengendalian produksi di suatu perusahaan dengan di perusahaan lain. Jadi sistem perencanaan dan pengendalian produksi di PTDI itu akan berbeda dengan di pabrik kimia, ya. Akan berbeda dengan di bank,
akan berbeda dengan di pabrik-pabrik lain. Masing-masing mempunyai sistem perencanaan dan pengendalian produksi sendiri-sendiri. Ini hal yang perlu dilihat. Jadi jangan menganggap semua sistem perencanaan dan pengendalian produksi itu dimanapun sama. Enggak, berbeda-beda. Lalu tergantung kepada apa? Secara garis besar, ya sebetulnya meskipun berbeda-beda akan memiliki kesamaan. Di mana? Yaitu perencanaan dimulai dengan prediksi kuantitas produk atau jasa. Atau mungkin banyak jasanya, banyak produknya. Dari situ mulainya pasti apapun rencana produksi pasti dimulai dengan prediksi kuantitas outputnya. Jasa maupun kalau di bank berapa pelayanan yang akan diberikan, berapa jumlah tabungan yang akan ada, berapa jumlah obligasi yang terjual, misalnya kalau dia menjual obligasi. Ya, jadi sama, semua perencanaan akan dimulai dengan perencanaan prediksi kuantitas. Yang kedua, akan mengubah satuan produk-produk itu ke dalam satuan input. Jadi kalau misalnya hasil dari prediksi itu 500 kursi, kita harus melakukan perubahan dari satuan 500 kursi ini menjadi satuan input. Berapa bahan mentah, berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, berapa jam kerja yang dibutuhkan, ini pasti akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, siapkan rencana pengadaan. Nah, jadi kalau sudah ditentukan ininya berapa, ini berapa, maka kita harus menyiapkan bagaimana rencana pengadaannya. Berapa yang kita pesan, begitu ya. Kapan lagi kita pesan berikutnya, dan lain sebagainya. Ini pasti sama. Kemudian yang keempat, lakukan penyesuaian dan pengendalian aktivitas. Jadi kalau sudah tadi dibuat semuanya, dijalankan, kemudian kalau terjadi perbedaan, lakukan penyesuaian. Pasti sama di mana-mana. Ada perencanaan dan ada pengendalian. Lalu kalau sudah beres, siapkan pergudangan dan pengiriman atau distribusi produk jadi kepada pelanggan. Jadi hal ini pasti dilakukan pada setiap perusahaan, pada setiap jenis sistem perencanaan dan pengendalian produksi. Lalu yang berbeda apa? Yang berbeda itu ada pada pendekatannya. Misalnya just in time itu pendekatannya mundur, backward. Sementara MRP pendekatannya maju. Dan yang lain juga ada TOC misalnya, Theory of Constraint, itu sudah melihat bahwa ada yang disebut sebagai constraint facility, constraint machine, atau bottleneck machine. Jadi approach-nya adalah pada bottleneck machine. Gitu ya. Dan juga teknik. Ada yang teknik matematik, keluar persamaan matematik yang kompleks. Ya. Ada yang sangat sederhana. Tekniknya, Kanban. Jadi kita harus tahu ini berbeda. Sementara secara konseptual yang namanya perencanaan dan yang namanya pengendalian itu sama saja. Perbedaan ini tergantung kepada apa jadinya. Nah, secara teoretik perbedaan itu tergantung kepada sistem produksi dan sistem respons. Apa itu? Ini yang mungkin akan dijelaskan berikutnya, ya. Oleh karena itu kita perlu memahami secara mendalam apa itu sistem produksi dan apa itu sistem respons. Sistem produksi yang utama itu ada flow shop, job shop, dan batch production. Flow shop adalah sebuah sistem produksi yang melakukan proses pembuatan
satu atau sedikit jenis produk standar, jadi produknya standar dengan routing yang sama, dan biasanya dalam sebuah lantai pabrik dengan tata letak pabrik yang produk layout. Oleh karena itu, flow shop ini karena routingnya sama, produk layout jadinya efisien. Karena setupnya hanya dilakukan pada saat awal. Ya. Tetapi sayangnya dia tidak fleksibel. Karena kita sudah set up sistem produksi itu sebagai flow shop untuk membuat produk tertentu. Sehingga kalau produknya diganti, maka ini akan kemudian bermasalah. Sehingga kita katakan bahwa dia efisien tetapi tidak fleksibel. Flow shop ada sistem yang berada di sisi yang lain, buat produknya berjenis-jenis, banyak sekali jenisnya, dan biasanya volume produksi masing-masing jenisnya rendah, dan routingnya juga berbeda-beda. Sehingga akibatnya layout yang biasanya diadopsi adalah proses layout. Sehingga karakteristiknya banyak produk, routing berbeda, proses layout, dan tidak efisien karena setup bisa berulang-ulang. Setiap kali ganti produk kita harus setup. Nah, tetapi kelebihannya adalah dia fleksibel, bisa membuat apapun produknya. Dan yang ketiga adalah batch production, adalah sebuah sistem produksi yang melakukan proses pembuatan sejumlah atau banyak jenis produk yang berbeda dengan routing yang berbeda, tetapi memiliki beberapa kemiripan sehingga bisa dikelompokkan dalam batch. Ya, perbedaan-perbedaan tapi bisa kita kelompokkan. Dan pengelompokannya ini biasanya dilakukan dengan grup teknologi, dan layoutnya juga dikenal sebagai grup teknologi layout. Jadi bayangan saudara kalau teknologi layout itu misalnya di sebuah supermarket itu kita sudah melihat kelompok produk yang dijual itu ada di tempat-tempat tertentu. Misalnya grocery apa begitu ya, barang makanan sehari-hari, elektronik begitu, kemudian pakaian dan lain sebagainya. Ya, itu berarti layoutnya itu sudah grup teknologi layout di situ. Jadi kalau ada orang yang mau belanja untuk bikin sayur asem begitu, dia semuanya ada di situ. Tapi kalau dia tidak teknologi layout, ya tidak grup teknologi layout, maka mungkin dia beli cabenya di sini, terasinya di tempat lain, begitu ya. Lalu menjadi di pabrik itu menjadi kacau. Jadi di sini terjadi pergerakan hanya pada sel manufacturingnya. Nah ini yang disebut sebagai batch production. Dan batch ini adalah part yang diproses dalam sekali setup. Jadi kita definisikan batch ini adalah part yang diproses dalam satu kali setup. Dan setup pada pemeriksaan antar part dalam batch tidak diperlukan. Jadi dianggap nol. Kan saya sudah katakan ada beberapa part yang berbeda tetapi bisa kita kelompokkan. Nah, setup di antar part yang ada di dalam satu batch kita asumsikan nol karena kemiripannya itu. Tetapi setup antar batch itu diperlukan, gitu ya. Production, jumlah dan jenis partnya ini ada di antara flow shop dan job shop sebetulnya. Ya, jadi kita bisa lihat kalau saya gambarkan begitu, mungkin lebih mudah dari sini. Kita lihat flow shop itu jumlah jenisnya sedikit, tetapi kuantitasnya banyak. Job shop sebaliknya, jumlah jenisnya banyak, kuantitas per jenisnya sedikit. Batch itu ada di antaranya. Dia jenisnya tidak sebanyak job shop, tetapi lebih banyak dari flow shop, dan kuantitasnya lebih banyak dari job shop, tapi tidak sebanyak flow shop. Ini ada di antara keduanya. Ya. Kalau kita lihat dari efisiensi dan flexibility, flow shop ini sangat efisien, tetapi tidak fleksibel.
Sementara job shop sangat fleksibel, tetapi tidak efisien, dan batch ini ada di antara itu. Nah, sebetulnya kita inginkan adalah sebuah sistem manufaktur, sebuah sistem produksi yang selain fleksibel juga efisien. Jadi ini yang sebetulnya kita inginkan. Ini kita sebut saja flow job shop ya, karena gabungan antara flow shop dan job shop. Gitu. Atau ada yang menyebutnya hybrid. Gitu. Nah ini kita bisa lihat untuk mencapai kondisi hybrid ini, kita kayaknya pengembangan tidak mungkin dilakukan dari flow shop langsung. Juga tidak mungkin pengembangan dilakukan dari job shop langsung. Jadi pengembangan harus melalui batch, baru nanti kalau batch-nya sudah begitu mantap, begitu sudah begitu melihat ada peluang-peluang, maka ini baru kita nanti akan kembangkan menjadi flow job shop. Jadi penelitian di dalam batch production ini menjadi suatu yang penting karena ini merupakan suatu tahapan dalam rangka menuju kepada sistem manufaktur yang ideal. Dan flow job shop ini sistem responsnya dikenal sebagai mass customization. Nanti sistem respon yang lain belum saya jelaskan, tetapi yang ini saya jelaskan langsung, mass customization. Apa mass customization itu? Sistem produksi itu mampu memenuhi setiap permintaan konsumen, customisasi. Tetapi mass dengan ongkos mass production, murah. Jadi kalau kita lihat, flow shop ini mass production. Ya, kemudian job shop ini adalah job order biasanya. Gitu ya. Kemudian batch ada di antara itu. Nah, berarti kita bisa mengikuti karakteristik job shop, tetapi dengan biaya flow shop. Nah, ini yang luar biasa yang ingin kita capai. Kemudian, kalau kita sudah mengenal sistem produksi, maka yang harus kita pahami adalah strategi respons kepada pelanggan. Strategi respons itu adalah bisa kita siapkan barangnya dulu, konsumen datang, langsung kita beri. Ini yang kita sebut sebagai nanti make to stock. Ya. Jadi manufacturing capability itu terkait dengan kualitas. Apakah dia mampu membuat produk dengan kualitas yang baik? Apakah dia mampu membuat dengan produk yang murah? Apakah dia mampu memberikan delivery on time? Apakah dia fleksibel? Jadi kalau permintaan dari pelanggan berubah, apakah perubahan ini dapat dia lakukan segera? Artinya perubahan segera ini perubahan tidak membutuhkan ongkos setup yang tinggi. Jadi kalau kita buat fleksibel ini definisinya sederhana, yaitu perubahan yang tidak membutuhkan setup. Jadi kalau saudara cukup fleksibel di dalam pergaulan, artinya setelah bertemu dengan orang lain dan bertemu dengan yang lainnya lagi, maka saudara tidak perlu melakukan adaptasi yang tinggi. Nah, itu artinya saudara fleksibel. Tapi kalau saudara bermasalah pada saat bertemu dengan orang yang berbeda, maka artinya saudara tidak fleksibel. Response time, yaitu waktu yang dibutuhkan perusahaan dalam memberikan respon terhadap demand. Sejak demand itu datang sampai demand itu diterima, ya sampai produk itu diterima oleh yang membutuhkan. Ini adalah response time. Jadi kalau saya pesan barang sekarang, besok datang, nah itu response time-nya cepat. Tapi kalau pesan sekarang, datangnya sebulan lagi, response time-nya rendah. Strategi respons kepada pelanggan ini adalah sebuah strategi yang dipilih perusahaan dalam memberikan respons terhadap demand. Jadi ini adalah keputusan strategis. Keputusan strategis itu pertama menentukan sistem produksi apa yang akan dijalankan di pabrik kita. Yaitu tadi mau flow shop, mau job shop, atau batch. Dan keputusan strategis berikutnya adalah strategi respons apa yang akan kita adopsi. Ya, apa saja? Ya, ini adalah terkait dengan seberapa cepat kita memberikan respon. Pertama adalah make to stock.
Make to stock itu artinya kita melakukan kegiatan produksi, tetapi kegiatan produksi itu tidak langsung dijual produknya, tetapi kita simpan dulu. Atau ini yang kita kenal sebagai mass production, bikin saja terus, bikin banyak, lebih dari yang diminta. Kenapa ini? Karena kita mempunyai strategi respons, kalau konsumen datang, kedua adalah assemble to order. Ini juga sama dengan mass production. Ada variasi tapi. Jadi yang dibuat adalah produk itu tidak dalam bentuk produk jadi, tetapi dalam modul-modul. Sehingga konsumen mempunyai pilihan untuk menggabungkan antar modul mana dan modul yang mana. Ya. Jadi tidak perlu dia dipaksa dengan satu pilihan, ini mobil yang lengkap, misalnya kalau mobil. Tapi bisa juga saya tidak perlu sound system misalnya. Jadi saya modul sound systemnya tidak akan saya pasang. Atau modul AC, kalau di sini sudah cukup dingin misalnya. Nah ini adalah assemble to order. Jadi kita bikin modul-modul, nanti kalau ada konsumen datang, saya mau gabungan antar modul dan modul ini, maka kemudian kita assemble. Dan kemudian yang berikutnya itu adalah make to order. Make to order ini adalah kita membuat hanya ada pesanan. Ini yang tadi customisasi. Ada yang lebih hulu lagi, yaitu engineer to order. Jadi dia baru merancang kalau ada permintaan. Kalau make to order, itu biasanya rancangannya sudah ada. Hanya ada beberapa. Engineer to order bisa jadi pada strategi respon yang dipilih oleh perusahaan untuk membuat produk jadi secara massal. Jadi buatlah produk itu secara massal. Jadi membuat produk dan kemudian produk jadinya disimpan sebagai inventory. Make to stock memenuhi demand persis pada saat demand itu terjadi. Karena barangnya sudah ada, langsung saja diberikan. Ya, jadi inventorinya pada sistem MPS ini adalah produk jadi. Ada inventory produk jadi. ETO adalah sistem respon yang dipilih perusahaan untuk membuat subproduk utama atau modul dengan fitur minimum, dan kemudian ada modul-modul lain yang bisa kita gabungkan ke sana, ke dalam produk utama itu. Tadi misalnya mobilnya mobil standar, tapi kemudian bisa ada modul-modul yang bisa kita assembly ke modul standar itu. Memberikan pilihan produk jadi kepada pelanggan pada varian yang berbeda dengan cara memberikan pilihan modul yang akan dirakit pada produk utama sesuai dengan keinginan pelanggan. Inventory pada ATO ini ada juga, yaitu modul. Ya. Jadi jangan dianggap dari pada sistem ATO itu tidak ada. Memang tidak ada produk jadi, begitu ya. Kecuali kalau dia hanya beli yang standar saja. Ada inventory tetapi belum lengkap. Lalu MTO ini adalah make to order, adalah strategi respon yang dipilih untuk melakukan pembuatan produk hanya apabila ada permintaan tertentu. Setiap pelanggan bisa mendapatkan produk yang sesuai dengan keinginannya, yang tentu saja berbeda satu sama lain, maka berarti MTO ini bekerja secara customization. Ini yang berat. Apakah ada inventory pada MTO? Ada, bahan mentah. Produk jadi tentu saja tidak ada. Jadi jangan mengatakan MTO tidak ada inventory. Ada inventory, tetapi inventory-nya bukan inventory produk jadi, tapi inventory bahan mentah. Lalu yang paling hulu di dalam contoh ini, engineer to order, ada sistem yang bukan hanya pembuatan produknya saja, tetapi juga perancangan produknya berbasis pada pesanan.
Jadi biasanya kalau pada ETO ini, engineer to order, biasanya kalau orang datang itu tahapnya ada perancangan dulu. Nanti ada komunikasi. Begini bukan rancangannya, sudah dicok atau belum? Ya, sudah. Nah, kalau ini kita buat dalam satu matriks, ya, kalau ini kita buat dalam satu matriks, maka kita melihat ada sel FS, MTS, FS, ETO, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang merupakan sistem perencanaan dan pengendalian produksi yang berbeda satu sama lain. Ya, jadi sistem produksi dan perencanaan dan pengendalian produksinya berbeda antara sel FS MTS dan FS ETO. Kan ada perbedaan, approach-nya mungkin berbeda, ya, tekniknya juga mungkin berbeda. Nah, ini akan sangat tergantung kepada beberapa pemahaman kita tentang sistem produksi yang kemarin diajarkan di semester ini. Ada sistem MRP, kita sudah tahu, ada just in time, ada LOMC, ada project based manufacturing, ya, ada supply chain management, berarti sudah melibatkan banyak pihak, ada strategic production network, ada ERP, ada lean manufacturing, ada FMS. Nah, FMS kita tidak sempat, tapi saudara bisa mempelajari lebih jauh. Kemudian ada make to order, definisinya make to order itu ada seperti itu, dan sistem perencanaannya tentu saja berbeda. Ya. Jadi kalau kita lihat perencanaan pada make to stock itu berbasis produk. Ya. Peramalannya adalah peramalan produk. Berapa produk yang sudah tertentu itu, berapa jumlahnya yang kita buat. Tetapi pada MTO, kita nggak bisa merencanakan berdasarkan produk, karena produk apa yang akan kita buat, kita tidak tahu. Ya, maka pada MTO ini, kita harus membuat rencananya bukan berbasis pada produk, tetapi berbasis pada fasilitas, berbasis pada mesin. Ya, jadi memang nanti kalau saudara mempelajari lebih jauh pada sistem produksi lanjut, gitu. Nah, itu akan diajarkan juga bagaimana kita membuat rencana untuk make to order, ya, yang berbasis bukan pada produk, tapi berbasis pada fasilitas. Kemudian ada AMS, Advanced Manufacturing System. Ya, ini lebih jauh dari ERP, gitu ya. Mungkin nanti MS ini mungkin kalau sekarang bisa disebut sebagai smart manufacturing, gitu ya. Nah, ini pasti akan berbeda. Jadi itulah apa yang kita pelajari pada semester ini, sebetulnya mempelajari sistem-sistem produksi yang basisnya bukan MRP, tetapi basisnya adalah yang lain. Karena kita perlu memahami bahwa sistem perencanaan dan pengendalian produksinya akan berbeda satu sama lain. Ini ada sebuah contoh dalam sebuah buku, ya. Jadi kalau flow shop dan make to stock itu yang cocok adalah MRP dan continuous flow system. Ya. Kemudian kalau flow shop dan ETO itu MRP dan J, tapi J-nya kecil. Artinya bukan yang utama. J itu adalah just in time. Jadi kalau hurufnya kecil itu tidak utama. Tapi kalau hurufnya besar itu yang utama. Jadi pada FS flow shop dan ETO itu yang utamanya adalah MRP. Tetapi bisa pada bagian-bagian tertentu yang menggunakan just in time. Gitu ya. Jadi ini adalah sebuah hasil dari penelitian. Oke, nah
Berarti sekarang kalau kita diminta, Pak, kalau begitu kita bagaimana ya merancang sistem manufaktur? Nah, dari pemahaman kita yang tadi sudah saya jelaskan, maka sebetulnya saudara sekarang sudah bisa merancang sistem manufaktur. Jadi kalau ada orang datang, Pak, saya mau bikin pabrik nih. Bukan hanya bisa merancang tata letak pabriknya saja, tetapi kita bisa merancang semuanya. Dan kita tahu apa yang harus kita rancang. Yang pertama, sistem produksi ini pasti harus sebuah sistem produksi yang memiliki produktivitas yang tinggi. Dan sistem produksi yang memiliki produktivitas yang tinggi pasti melibatkan perancangan sistem fisiknya. Tata letak pabriknya harus benar, metode kerjanya harus benar, teknologi yang dipilihnya tepat, lingkungan kerjanya kondusif. Nah, ini harus kita bangun. Fisiknya harus kita bangun. Jangan sampai pabriknya, tata letaknya menyebabkan material handling cost-nya tinggi. Tentu saja menjadi tidak produktif. Kalau metode kerjanya ternyata tidak ergonomis, misalnya. Atau teknologinya yang underutilized, gitu ya, utilisasinya rendah. Karena kita belum perlu itu, kita sudah beli, begitu ya. Sehingga investasinya mahal dan tidak menjadi payback periodnya menjadi panjang, begitu. Jadi kita harus berkaitan dengan perancangan sistem fisik. Dan yang kedua, perancangan sistem manajemennya. Bagaimana kita merancang organisasi, bagaimana merancang siapa yang ada bagian-bagian dalam organisasi itu. Ada bagian produksi, ada bagian finansial, ada bagian personalia, bagian marketing, dan lain sebagainya. Ini apakah ini bisa digabung bagian yang satu dengan yang lain? Ya inilah yang menjadi garapan kita bagaimana merancang organisasi dari mekanisme, job description, direktur produksi apa tugasnya, apa bedanya direktur produksi dengan direktur penjualan, ya. Nah, ini harus jelas. Kemudian sistem perencanaan dan pengendalian produksinya. Nah, bagaimana kita akan menjalankan sistem perencanaan dan pengendalian? Apakah push system atau pull system? Agregat plan bagaimana, disagregatnya bagaimana, inventory-nya bagaimana. Ini semua adalah yang harus kita rancang sistemnya, scheduling-nya bagaimana. Jadi kira-kira kalau kita harus merancang sistem produksi, ya kira-kira inilah yang harus kita rancang. Gitu. Jadi harusnya dengan dua mata kuliah ini, yaitu sistem produksi dan sebelumnya perencanaan produksi, maka saudara semuanya sudah bisa melakukan perancangan sistem produksi ini seperti apa. Ya, oke. Saya kira itu barangkali yang ingin saya sampaikan di dalam closing remark pada hari ini. Saudara, sudah bukan berarti kemudian perencanaan dan pengendalian produksi dan sudah bisa dilupakan, bukan. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu pengikat, ya. Apa yang selama ini dipelajari itu sebetulnya di dalam konteks apa. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya barangkali sampai di sini gitu ya. Jadi kuliah kita ini selesai dan tinggal berikutnya adalah ujian tengah semester yang mungkin nanti Pak
Aji akan mengumumkan apakah minggu depan ujian akhirnya, ujian akhir, atau pada waktu yang lain. Saya kira nanti Pak Aji akan memberitahu saudara. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan sampai di sini, silakan Ji kalau mau meneruskan. Baik, terima kasih banyak Pak Hakim atas kuliahnya. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan nanti silakan. Rencana defaultnya ujian minggu depan sudah dikonsultasikan juga dengan Pak Anas, Pak Hakim. Jadi nanti dengan metode daring. Paling dari saya sekian dulu Pak Hakim. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, oke.